Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Marwa Utama TV, channel yang akan memberikan informasi dan kisah inspiratif melalui cerita bergambar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah jenaka dari Abu Nawas yang berhasil memenjarakan angin. Tapi sebelum itu tolong klik subscribe dan like agar kami lebih bahagia. Terima kasih. Jadi begini kisahnya. Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia lahir pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia atau yang sekarang disebut dengan negara Iran. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal karena kisah-kisah jenakanya dan kecerdikannya. Nah, salah satu kisahnya adalah pada zaman tersebut Abu Nawas hidup di sebuah kota dengan dipimpin raja yang zalim dan kejam, suka bertindak sewenang-wenang dan terkenal iseng dan jahil. Kalau zaman sekarang itu ya kayak ngeprank gitu loh guys. Tapi hukumannya tentu saja hukuman yang berat, karena kan raja ini raja yang kejam. Suatu hari ketika raja sedang berjalan-jalan di istana, raja mendengar obrolan dari pembantu kerajaan mengenai Abu Nawas. Raja tersebut mendengar bahwa Abu Nawas adalah orang yang pintar dan terkenal mampu menjawab segala persoalan. Mendengar hal tersebut, sifat iseng dan kejam raja muncul. Raja tersebut penasaran kepada sosok Abu Nawas ini dan ingin mempermalukan Abu Nawas. Begitu. Sehebat apa sih Abu Nawas ini? Nah, karena tahu bahwa Abu Nawas ini adalah seseorang yang pintar dan cerdik, raja merencanakan rencana yang paling licik sehingga Abu Nawas ini tidak bisa menjawab tantangan tersebut dan akhirnya kalah. Sambil mencari ide yang pas, raja sembari jalan-jalan di taman istana. Tak lama berselang, tiba-tiba raja merasa mulas dan tubuhnya gemetar. Kemudian raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Ternyata raja masuk angin karena memang angin pada waktu itu cukup besar. Karena kejadian itu, raja mendapatkan ide liciknya untuk mengalahkan Abu Nawas. Kemudian raja mengutus pembantu istana untuk memanggil Abu Nawas bertemu dengannya. Abu Nawas kaget. Wah, ada apa kok tiba-tiba raja memanggilnya? Dia kan tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Dengan wajah penasaran, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk bertemu dengan raja. Sesampainya di istana, raja menyambut Abu Nawas dengan ide liciknya tersebut. Oh, ini tuh Abu Nawas. Kemudian raja bercerita kepada Abu Nawas bahwa beberapa hari yang lalu dia sakit karena masuk angin. Kepalanya pusing, badannya gemetar, matanya goyang, mandi gak tenang. Ya pokoknya gak nyaman lah. Mendengar keluh kesah raja tersebut, Abu Nawas semakin bingung. Lah, terus apa urusannya denganku? Jawabnya dalam hati. Kemudian raja meminta Abu Nawas untuk menangkap dan memenjarakan angin tersebut karena telah membuat raja sakit. Jika Abu Nawas gagal dan tidak bisa melakukan apa yang telah diperintahkan, maka dia yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Kejam sekali ya raja ini ya. Abu Nawas pusing dong. Gimana cara memenjarakan angin? Wong dia kan gak berbentuk dan gak terlihat. Namun karena terpojok, Abu Nawas akhirnya menerima tantangan tersebut dan meminta waktu 3 hari untuk mendapatkan hasil dari tantangan tersebut atau menyampaikan hasilnya kepada raja. Kemudian Abu Nawas pulang dengan persoalan tersebut. Memenjarakan angin, gimana caranya ini ya? Ungkap Abu Nawas di dalam hati.
Setelah 2 hari berselang, Abu Nawas belum juga menemukan jawaban atas tantangan dari sang raja. Dia hampir putus asa dibuatnya. Walah, gimana ini ya? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku kabur saja? Tapi bagaimana dengan keluargaku? Abu Nawas sangat sedih dan dia sangat khawatir karena tak juga menemukan jawabannya. Kemudian Abu Nawas pun berdoa memohon kepada Allah semoga diberikan kemudahan atas segala permasalahan yang dia terima. Keesokan harinya, raja mengundang seluruh rakyat dan pejabat ke istana karena berpikir akan berhasil mempermalukan Abu Nawas yang terkenal pintar dan cerdas itu, dan bisa diperlihatkan atau diketahui oleh seluruh rakyat di negeri itu. Setelah semuanya berkumpul, tak lama kemudian Abu Nawas datang dan menyampaikan kepada raja bahwa dia berhasil memenjarakan angin. Raja pun terkejut. Loh, kok bisa? Jangan main-main kamu, Abu Nawas. Mana mungkin kamu bisa memenjarakan angin? Kemudian Abu Nawas memberi raja sebuah botol dan mengaku bahwa angin tersebut ada di dalamnya. Jika raja ingin membuktikannya, silahkan buka saja tutupnya. Nah, jawab dari Abu Nawas. Karena penasaran, raja pun membuka botol itu dan push, tercium bau busuk dari dalam botol. Hei Abu Nawas, bau busuk apa ini? Lalu Abu Nawas pun menjawab, itu kentut Tuan Raja. Bukankah kentut juga termasuk angin? Kemudian raja berpikir, wah benar juga ya. Biasanya orang-orang kalau mau kentut kan bilangnya mau buang angin. Seluruh tamu undangan menahan tawa karena kejadian tersebut. Raja ingin sekali marah dan menghukum si Abu Nawas, tapi karena malu, raja pun menyuruh seluruh tamu undangan untuk pulang, termasuk Abu Nawas, dan dia tidak jadi diberikan hukuman. Nah, demikian kisah dari Abu Nawas. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita selanjutnya ya.